welcome back to my channel. Kali ini saya mau menampilkan cara membuat sertifikat dengan menggunakan program PowerPoint. Yang saya butuhkan adalah program PowerPoint dan laptop. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sebenarnya kita bisa membuat rancangan sertifikat dengan template yang ada di PowerPoint yang sudah tersedia, atau kita bisa download dari luar. Tapi kalau kita ingin membuat yang unik buatan kita sendiri, kita bisa ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, siapkan stok gambar untuk background ataupun logo yang diperlukan. Langkah kedua, buka program PowerPoint, pilih New Blank Presentation. Lalu atur ukuran, pilih desain, ubah ukuran slide menjadi A4. Selanjutnya kita pilih maximize. Untuk langkah ketiga, saya sudah siapkan tulisan yang biasanya diperlukan untuk membuat sertifikat. Selanjutnya kita buka new slide. Kita pilih yang blank. Lalu saatnya mulai mendekorasi. Jadi senjata utama kita itu adalah shape. Untuk yang paling simple, kita ambil shape yang kotak, terus dibuat seperti header. Nah, di sini terserah mau main warna atau mau main efek bayangan, gradien. Naik ke level selanjutnya, kita copy yang tadi, kemudian kita klik kanan edit point, kita klik bagian kotak hitam, akan muncul kotak putih, lalu kita arah-arahkan supaya nanti berbentuk gelombang seperti ini. Selanjutnya gelombang ini bisa kita copy, misalnya kita mau buat untuk di bawahnya seperti bingkai, dan kita tinggal pindahkan saja ke bawah. Kalau kita sudah bisa yang basic, selanjutnya kita naik level. Misalnya kita ingin membuat suatu gambar itu ada di sudut bawah kiri sertifikat. Kita buka shape, kemudian kita pakai bentuk segitiga seperti ini. Kemudian kita bisa ganti background. Seperti ini. Tapi kadang-kadang background yang kita ganti itu bisa saja tidak cocok. Misalnya kita mau membuat gambar buah ini jadi background segitiga tadi. Ternyata hasilnya tidak bagus. Gambarnya mengecil dan hasilnya kurang menarik. Solusinya kita buat slide baru, lalu kita buat bentuk segitiga di ujung kirinya.
Kemudian kita insert picture. Kita pindahkan gambar buah ini ke dekat segitiga tadi. Kemudian kita atur posisinya, misalnya dimiringkan seperti ini. Kita letakkan di atas segitiga tadi. Kalau mau lihat lebih jelas nih hasilnya, coba lihat di sebelah kiri. Nah, kira-kira kalau posisinya begini, hasilnya jadi seperti yang di sebelah kiri itu. Kemudian kita klik kanan, send to back. Kita atur lagi posisi yang kira-kira belum pas. Lalu kita klik format, match shape, dan intersect. Jadinya seperti ini. Nah, kalau kita sudah menguasai langkah-langkah yang basic tadi, kita bisa berangkat ke next level. Di sini kita buat shape kotak seperti tadi. Misalnya kita mau buat di sebelah kiri. Kemudian kita edit point. Selanjutnya kita tambahkan shape yang bulat, tapi di tengahnya bolong, jadi seperti donat. Kemudian kita atur ketebalannya. Setelah kita rasa posisi elips pertama pas, kita bisa copy lagi elips yang kedua untuk membuat titik potong baru. Kita bisa ganti outline-nya dengan warna putih ataupun isi warna di dalam elips untuk menampilkan kira-kira kalau setelah dipotong fragmennya bentuknya seperti apa. Nah, ini seperti ini kan sudah mulai terlihat nih pembagiannya. Selanjutnya kita Ctrl A atau pilih semuanya. Kemudian kita klik format, klik match shape, kemudian kita pilih fragment. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita tinggal pilih fragmen mana yang mau kita ambil. Misalnya yang kecil ini. Saya bikin dua macam, ada yang 3, ada yang 2 fragmen. Selanjutnya kita mendekorasi fragmennya dengan background. Kita bisa pilih background abstrak. Karena fragmennya ada 3, kita bisa copy backgroundnya dulu. Saya copy 1 kali dulu. Kemudian kita posisikan backgroundnya, misalnya untuk fragmen yang paling ujung. Kita sesuaikan ukurannya. Setelah posisinya pas, kita bisa klik kanan dan pilih send to back. Nah,
maka fragmennya akan kelihatan di atas. Lalu kita klik background dan salah satu fragmen, misalnya fragmen yang di ujung, pakai Ctrl. Nah, selanjutnya kita klik format yang di atas, lalu pilih Merge Shapes dan pilih Intersect. Maka dia akan berubah sesuai dengan warna background. Lakukan hal yang sama untuk dua fragmen yang lain. Kita bisa putar background supaya mendapatkan motif yang lain untuk fragmen yang kedua. Kita coba sekali lagi dengan model dua fragmen. Nah, ini hasil dari beberapa rancangan tadi. Sederhana modelnya karena tergantung kreativitas masing-masing. Oh ya, biasanya di dalam sertifikat itu ada logo ya. Jadi kita bisa insert dulu logonya. Kebetulan saya nggak punya gambar logo. Mungkin kita pakai gambar jeruk saja. Kemudian kita kecilkan. Nah, anggaplah ini ada logo. Sudah sampai sini dan kalian yakin bahwa ini sudah fix desainnya, kita harus kunci. Karena kalau tidak kita kunci, dia masih bisa pindah-pindah gambarnya, masih bisa diklik. Cara menguncinya, kita cut dulu, Ctrl A cut, kemudian kita klik view. Selanjutnya kita pilih master slide master, dan kita pilih slide yang kedua. Kemudian kita buat slide itu jadi blank, kita hapus semua. Setelahnya kita paste di sini. Lalu close. Nah, kita bisa cari desain kita tadi dengan cara klik home dan layout.
Selanjutnya tinggal isi saja dengan tulisan. Lakukan hal yang sama dengan desain yang lainnya. Kita perhatikan dia nggak bisa lagi diklik ya. Ini kita bisa pindahkan ke slide yang kedua. Sebenarnya ini dasar-dasar untuk membuat template PowerPoint juga sih. Sekarang tinggal kopas tulisannya saja. Ini saya ada tambahkan background ya. Sama seperti sebelumnya, masukinnya dari format background seperti ini, insert. Kemudian pilih gambar yang kita mau. Nah, saya tadi pilih yang ini. Ini bisa kita atur transparansinya di sebelah kanan ini. Nah, apa mau lebih jelas atau mau samar-samar bisa diatur di sini. Bila kita ingin mempercantik tampilannya, kita bisa ganti warna pada tulisan yang ada di sertifikat. Tidak usah repot-repot mencarinya dari sini. Kita bisa pakai eyedropper dan kita klik. Sehingga warna yang kita inginkan itu harmonis dengan warna border ataupun background. Nah, kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Jangan lupa nonton lanjutan videonya ya.